Qatar oleh banyak pihak disebut-sebut sebagai negara yang nyogok, tidak boleh mendekati zina, apalagi LGBT, tidak boleh ada free sex. Penjaga gawang New York itu sudah mengatakan bahwa dia akan tetap mengenakan ban kapten berwarna pelangi. Menenggak alkohol di dalam stadion itu tidak hanya dilarang di Qatar. Cemohan yang merasa kali ini mereka tidak bisa berpesta pora sebebas mungkin sebagaimana seluruh dunia akhirnya terperanah dengan kesiapan, dengan profesionalitas dari tuan rumah Qatar. Semakin dekat ke hari H, semakin sering kita dengar adanya protes sana sini oleh negara peserta. Kali ini kita belum mendengar. Iya, kalau kita berbicara tentang perbedaan ataupun daya tarik dari penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar kali ini, tentu ada banyak. Namun bagi sebagian besar pencinta sepak bola di dunia barat, perbedaan itu justru mereka sebut sebagai sebuah kontroversi ya. Perbedaannya bagi kita adalah jelas bahwa ini yang pertama kalinya Piala Dunia diadakan di Jazirah Arab, pertama kalinya diadakan di sebuah negara muslim, dan pertama kalinya diadakan di sebuah negara yang secara tradisi sepak bolanya sebetulnya tidak terlalu kental tradisi sepak bolanya ya. Nah, selain dari itu, perbedaan lainnya adalah dan keunikannya sekaligus bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini untuk yang pertama kalinya pula dalam beberapa puluh tahun terakhir diadakan di penghujung tahun atau di bulan November. Padahal sebagaimana kita tahu tradisi Piala Dunia ini adalah oleh orang Eropa dan juga oleh orang Amerika, orang bagian selatan di Amerika Latin misalnya. Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu pesta musim panas terbesar bagi mereka. Makanya senantiasa diadakan di pertengahan tahun atau di bulan Juni, Juli. Nah, hal lainnya yang membuat Piala Dunia di Qatar berbeda adalah begitu disiplinnya pemerintah kerajaan Qatar untuk betul-betul menjaga nilai-nilai budaya keislaman mereka untuk tidak membiarkan Piala Dunia ini menjadi alasan bagi masyarakat sekuler dunia dan juga masyarakat liberal dunia untuk datang ke sana kemudian mengekspresikan kebebasan dunia mereka. Kerajaan Qatar kita tahu sangat memegang teguh norma-norma keislaman, agama yang mereka yakini tidak boleh mendekati zina, apalagi LGBT, kemudian tidak boleh menenggak minuman keras, kemudian juga tidak boleh ada free sex ya. 3 hal yang selama bertahun-tahun, puluhan tahun seperti, dan tanda kutip, seperti menjadi bagian dari perayaan pesta Piala Dunia dimanapun diadakan. Alkohol, kemudian kebebasan gender tidak menjadi masalah, LGBT tidak pernah dipersoalkan. Begitu juga pesta-pesta liar lainnya yang senantiasa menyertai, terutama bagi supporter fanatik yang merayakan kemenangan. Jadi ada begitu banyak perbedaan jika kita membandingkan dengan penyelenggaraan atau perhelatan Piala Dunia sebelumnya di negara-negara lain. Dan bagi mereka yang berasal dari negara yang sangat bebas, negara liberal, mereka menyebut bahwa ini adalah sebuah kontroversi. Nah, terlepas dari itu, acungan jempol kita berikan kepada kerajaan Qatar karena mereka sebenarnya sangat diragukan kesiapannya untuk menyelenggarakan perhelatan ajang olahraga terakbar di muka bumi ini. Sampai beberapa bulan sebelumnya, yang pertama adalah tentang kesiapan infrastruktur mereka. Mereka akhirnya membuktikan mampu menghadirkan stadion-stadion yang tidak hanya megah, tapi juga
menjadi stadion-stadion terbaik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Kemudian mereka juga menyiapkan sarana dan prasarana bagi seluruh tim tamu dari 32 negara, 31 negara, 32 ditambah dengan Qatar sebagai tuan rumah. Dan makin mendekati hari H peluncuran Piala Dunia yang akan berlangsung mulai besok malam, semakin banyak Qatar ini mendapatkan pujian dari para tamu atau 31 peserta negara yang telah hadir di sana hingga hari ini. Antara lain, selain kemewahan dan juga fasilitas stadion, seluruh tim juga mengakui akomodasi hotelnya yang luar biasa. Bahkan jika kita melihat beberapa video yang ditayangkan secara personal oleh para pemain-pemain bintang dunia di Instagram ataupun di Twitter mereka to thumb up, mengacungkan jempol atas fasilitas mewah yang mereka nikmati, terutama di kamar hotel ya. Mereka disambut dengan misalnya kamar yang di pintu kamarnya saja sudah ditempelkan foto para pemain. Kemudian begitu masuk ke dalam kamar, mereka sudah dinantikan dengan kemewahan, fasilitas mewah yang ada di dalam kamar. Ya, mereka sangat dimanjakan. Dan tentu pemerintah Qatar berharap bahwa dengan segala fasilitas yang luar biasa itu, seluruh pemain, terutama pemain kelas dunia, pemain bintang dunia, bisa mengeksplorasi, bisa mengeluarkan segala kemampuan mereka untuk memberikan penampilan terbaik selama perhelatan Piala Dunia ini. Ini tentunya kaitannya dengan, jangan lupa bahwa dalam setiap pertandingan sepak bola, kualitas permainan itu ditentukan oleh kebugaran, kesiapan mental, psikologi oleh para pemain, terutama oleh negara-negara yang diunggulkan, yang memang dihuni oleh banyak pemain-pemain super bintang seperti Argentina, Inggris, Brasil, Jerman, Spanyol, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tentu ini berkaitan dengan kesiapan secara psikologis, bahwa pemerintah Qatar sebagai tuan rumah sangat menyadari jika mereka mampu membuat pemain-pemain itu merasa nyaman selama berada di Qatar, maka tentu pemain-pemain itu akan mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan hijau. Dan jika mereka mengeluarkan kemampuan terbaik, maka tentu penampilan tim yang mereka bela juga akan menarik untuk kita tonton, tidak monoton, akan penuh dengan eksplorasi, akan penuh dengan penampilan-penampilan yang mungkin setiap pemain kita akan mengeluarkan kemampuan individu terbaiknya, sehingga jika pertandingan demi pertandingan menarik untuk kita saksikan oleh seluruh penduduk bumi, maka dengan sendirinya nanti di ujung perhelatan ini Qatar akan semakin mendapatkan pengakuan sebagai salah satu penyelenggara Piala Dunia terbaik yang pernah ada selama ini. Oleh karena itu saya tertarik dengan komentar beberapa pemain, termasuk Presiden FIFA Gianni Infantini, yang mengatakan bahwa kita berada di Qatar, kita berada di negara yang memiliki tradisi yang sangat kuat untuk tidak membebaskan kita menenggak alkohol di dalam stadion. Sebenarnya kata Gianni Infantini, menenggak alkohol di dalam stadion itu tidak hanya dilarang di Qatar, tapi juga dilarang di negara Eropa seperti Prancis misalnya. Tapi kata Gianni Infantini lagi, karena ini penyelenggaranya di negara Muslim, maka menjadi kontroversi bagi sebagian besar masyarakat bumi. Sebaliknya, pada saat mereka dilarang menenggak alkohol di dalam stadion di Prancis, tidak pernah ada bunyi-bunyi kontroversi untuk memprotes itu. Inilah sepak bola, terutama Piala Dunia yang begitu megahnya saat ini, akhirnya tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari intrik-intrik politik penguasa dunia. Apalagi jangan lupa, kemenangan Qatar sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 ini harus melalui proses yang luar biasa sengit. Mereka harus menyingkirkan begitu banyak negara-negara adikuasa, antara lain menyingkirkan Jepang, menyingkirkan Amerika Serikat yang pada saat bidding sekitar
10-12 tahun yang lalu sangat diyakini oleh seluruh pihak, termasuk oleh Presiden FIFA pada saat itu Sepp Blatter, bahwa pemenang bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 itu hampir dipastikan Amerika Serikat. Itulah alasan kenapa dalam proses bidding yang dilakukan pada saat itu Amerika bahkan membawa serta mantan Presiden Clinton sebagai ambasador untuk bisa memenangkan proses lobbying demi tercapainya target Amerika untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun sebagaimana yang kita ketahui pada saat itu, ternyata negara yang justru tidak disangka-sangka mampu sebagai pemenang bidding tampil sebagai pemenangnya, yakni Qatar. Mereka menyingkirkan Jepang antara lain, Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara besar lainnya yang memiliki tidak hanya tradisi sepak bola yang jauh lebih kuat daripada Qatar, tapi pada saat itu sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk menyambut pagelaran Piala Dunia. Nah, hal lainnya adalah yang menyertai penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar, selain kontroversi ataupun perbedaan-perbedaan tadi itu, yang bagi saya adalah sebuah keunikan. Saya tidak menyebutnya perbedaan, saya juga jauh dari mengistilahnya sebagai sebuah kontroversi, tapi saya menyebutnya sebagai keunikan. Beragam keunikan Qatar sebagai Piala Dunia. Dan ingat, Qatar sekaligus sebagai representasi negara muslim pertama yang menjadi penyelenggara Piala Dunia. Nah, hal lainnya yang menyertai penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini adalah kontroversi kemenangannya sendiri, seperti yang saya ulas di beberapa menit yang lalu. Mereka mengalahkan negara-negara kuat yang infrastruktur, sarana prasarana, dan tradisi sepak bola jauh lebih kuat seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan sebagainya. Maka kemenangan yang tidak disangka-sangka itu menjadikan Qatar sebagai tertuduh dalam hal proses pemenangan. Qatar oleh banyak pihak, terutama oleh FBI dan oleh pihak-pihak Amerika yang kalah pada saat itu, disebut-sebut sebagai negara yang menyogok para komite eksekutif pengambil keputusan yang memenangkan mereka di jajaran FIFA pada saat itu yang dipimpin oleh Sepp Blatter. Kemarahan Amerika itu akhirnya tercermin dari aksi mereka yang menurunkan FBI untuk menyelidiki kasus dugaan penyogokan itu, yang membuat beberapa anggota eksekutif komite dari FIFA seperti Mr. Chuck yang dikenal sebagai wakil Amerika Serikat di FIFA pada saat itu diusut oleh FBI, dan akhirnya banyak yang ditangkapin oleh FBI, terutama pada saat sidang eksekutif komite FIFA di Swiss. Pada saat itu FBI tiba-tiba datang dan menangkap beberapa orang yang akhirnya dihukum sampai hari ini. Terlepas dari semua kontroversi ataupun semua keunikan yang ada, kita harus mengakui pada akhirnya bahwa satu hari menjelang peluncuran Piala Dunia di Qatar, Piala Dunia 2022 ini, seluruh dunia akhirnya terperanah dengan kesiapan, dengan profesionalitas dari tuan rumah Qatar yang menunjukkan kepada semua khalayak penduduk bumi bahwa mereka jauh lebih siap dari apa yang diduga selama ini, ya. Dan sampai hari ini kita bahkan belum mendengar ada satupun tim dari 31 negara yang datang itu menyampaikan keluhan berkaitan dengan berkaitan dengan penyambutan panitia, berkaitan dengan kesiapan stadion, berkaitan dengan lapangan latihan, berkaitan dengan hotel akomodasi, dan lain-lain sebagainya. Padahal biasanya dalam perhelatan Piala Dunia, semakin dekat ke hari H, semakin sering kita dengar adanya protes sana-sini oleh negara peserta. Kali ini kita belum mendengar. Satu-satunya dari keluhan yang agak terangkat oleh oleh negara yang sudah hadir di sana adalah hal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan tim, ya, tapi hal-hal umum lainnya,
yang mungkin berkaitan dengan supporter, yang berkaitan dengan keluarga tim yang mungkin ingin hadir menyaksikan keluarga yang bermain di lapangan. Misalnya yang dikeluhkan oleh banyak pihak saat ini adalah mahalnya hotel atau akomodasi di sana ya. Bahkan dari pemberitaan yang kita ikuti, termasuk dari press conference oleh Louis van Gaal, pelatih timnas Belanda, yang setelah memberikan deretan pujian kepada persiapan Qatar, akhirnya mengakui bahwa satu-satunya masalah adalah hotel akomodasi yang sangat mahal bagi keluarga pemain yang ingin ikut hadir di Qatar. Katanya sih, saya dengar-dengar dari teman juga, paling murah untuk saat ini itu antara 4-5 juta per malam uang kita. Itu pun untuk hotel yang entah berantah ya. Untuk hotel yang ya tidak layak disebut hotel. Ya, sebetulnya tradisi sulitnya mendapatkan hotel akomodasi yang murah tidak hanya hadir di Qatar, tapi di setiap negara yang menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia. Problem kita untuk datang menyaksikan pertandingan di sana, selain tiket yang semakin hari semakin mahal, penerbangan ke sana juga dari negara manapun juga mulai mengalami kenaikan harga tiket, apalagi hotel akomodasi. Oleh karena itu saya pernah nonton final Piala Dunia, semifinal dan final di Rio de Janeiro 2014, dan akhirnya kita menyewa apartemen. Saya menyewa apartemen yang hampir tidak pakai lift waktu itu. Kemudian saya berada di kamar di unit di lantai 4, bayangkan itu kita harus naik tangga 4-5 lantai. Kemudian sebetulnya apartemen itu apartemen hunian orang, tapi ya penduduk di sana mengambil keuntungan dari itu. Jadi sebetulnya itu hal biasa, bukan hanya terjadi di Qatar kali ini ya. Tapi itulah sekali lagi bahwa Qatar tidak hanya menghadapi kondisi di mana mereka harus menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun yang datang, tapi mereka juga masih terus menghadapi cemoohan dari pihak-pihak di dunia barat terutama yang merasa kali ini mereka tidak bisa berpesta pora sebebas mungkin sebagaimana di tempat-tempat Piala Dunia sebelumnya, di negara-negara Piala Dunia diadakan sebelumnya ya. Terutama yang paling mereka keluhkan adalah itu, tidak bisa mendapatkan alkohol, menenggak alkohol sebebas di negara mereka. Kemudian mereka juga tidak boleh sembarangan untuk mengajak pasangan yang tidak resmi check-in di hotel di sana ya. Apalagi isu yang paling marak belakangan ini adalah tentang adanya tarik ulur antara penolakan Qatar kepada setiap tim untuk mengkampanyekan warna atau logo pelangi yang menjadi warna atau logo dari kaum LGBT ya. Qatar menyatakan kami melarang keras kapten kesebelasan mengenakan ban kapten berwarna pelangi, tapi beberapa kapten negara-negara tim juga menyatakan tidak menerima penolakan itu dan tetap akan mengenakan itu sebagai bahagian dari kebebasan berekspresi secara individu ya. Antara lain kapten kesebelasan Jerman, penjaga gawang New York, itu sudah mengatakan bahwa dia akan tetap mengenakan ban kapten berwarna pelangi atau ban kapten yang memberikan dukungan kepada kaum LGBT. Itu dia beberapa detail tentang bagaimana kita menyongsong perhelatan Piala Dunia di Qatar 2022 ini.